Bab 1651 Kekuatan Tersembunyi. Munculnya 5 Grand Lord peringkat Evil Demons segera menarik perhatian semua orang di medan perang. Jika iblis-iblis yang dipanggil hanyalah Tuan Agung tingkat 70, mereka masih tidak akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Lagi pula, pemain saat ini bisa mengalahkan keberadaan seperti itu, meskipun setelah membayar harga yang cukup besar. Namun, Grand Lords level 70 adalah cerita yang berbeda. Tanpa keterampilan berserk, level 50 puncak MTS tidak akan bertahan 2 hit dari level 70 Grand Lord. Selain itu, iblis jahat memiliki standar tempur superior untuk monster dengan peringkat yang sama. Bahkan MTS level 50 dengan keterampilan berserk yang diaktifkan tidak akan bertahan lama melawan monster seperti itu. Sementara itu, 5 dari iblis jahat tersebut benar-benar muncul di medan perang. Bagaimana orang bisa mengabaikan dan tidak merasa khawatir dengan monster ini? Meskipun berbagai kekuatan utama telah meramalkan bahwa pemakaman surga akan memanfaatkan Evil Beast dan Evil Demons yang dikontrolnya. Mereka tidak mengantisipasi bahwa persekutuan dapat memanggil sebanyak 5 Grand Lord peringkat Evil Demons. Benar saja, mereka memang membawa kartu truf ini. Zero Wing sudah hancur sekarang. Bahkan makhluk yang dipanggil tingkat 3 tidak akan bisa menahan iblis jahat peringkat Grand Lord, apalagi 5 dari mereka. Petik 2. Berbagai kekuatan utama senang ketika mereka menyaksikan 5 iblis-iblis menyerbu ke arah tim Zero Wing. Dengan ini, mereka akan memiliki satu pesaing yang kurang perlu dikhawatirkan. Namun, pada saat yang sama, ekspresi sedih juga muncul di wajah mereka. Setelah semua, begitu pemakaman surga menghabisi kontingen Zero Wing, tidak perlu dikatakan. Pemakaman surga tidak akan kesulitan mengamankan sejumlah besar slot masuk dengan bantuan 5 Grand Lord peringkat Evil Demons. Meninggalkan kekuatan lain seperti mereka dengan slot yang lebih sedikit. Mereka bisa bersaing. Sama seperti semua orang berpikir tentang bagaimana cara bersaing untuk slot entry. 5 iblis-iblis telah tiba di garis depan pertempuran antara Zero Wing dan pemakaman surga di bawah pimpinan Lei Jingyang. Kalian orang-orang dari Zero Wing harus merasa bangga bahwa kamu telah memaksaku untuk menggunakan kartu trufku secepat ini. Namun, sekarang yang aku miliki, kalian semua akan menjadi makanan iblis-iblis. Lei Jingyang mengungkapkan senyum sadis saat dia melirik anggota Zero Wing di depannya. Dia kemudian berhenti mengendalikan 5 Evil Demons dan hanya memerintahkan mereka untuk membantai anggota Zero Wing. Mengaum. Setelah iblis-iblis tidak lagi di bawah kendali langsung, mata mereka melepaskan cahaya berdarah saat mereka berteriak dengan marah. Energi jahat yang mereka pancarkan juga meningkat, sedemikian rupa sehingga sedikit mengaburkan persepsi pemain terdekat. Bahkan anggota Zero Wing berdiri agak jauh dari Evil Demons tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik pada aura kuat yang dilepaskan Evil Demons. Grand Lord peringkat Evil Demons, Si Feng sedikit mengernyit saat dia melirik Evil Demons yang meraung. Segera, dia memerintahkan melalui obrolan tim, Kola, Turtle Dove, Ye Wumian, kalian bertiga tetap membuat para iblis jahat sibuk. Semua orang, fokus memusnahkan anggota pemakaman surga. Petik 2. Iblis jahat, itu bukan lawan yang buruk, Kola menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia melihat Evil Demons. Ini kesempatan bagus untuk menguji peralatan baru aku. Saat ini dilengkapi dengan Trembling Crown dan Trembling Shield, Turtle Dove juga dipenuhi dengan semangat juang. Sebelum datang ke Ruin Divine Primordial, Si Feng telah mendistribusikan senjata, peralatan, dan keterampilan yang diperolehnya dari kota hilang ke Kola dan yang lainnya. Di antara mereka, dia telah memberikan Trembling Crown dan Trembling Shield ke Turtle Dove, sementara Ye Wumian menerima Kolas Dragon Scale Shield, yang telah dia gunakan. Kola dan yang lainnya segera berlari menuju 5 Evil Demons. Terus berjuang, Lei Jingyang mencibir ketika dia melihat anggota Zero Wing mencoba untuk keluar dari jalan Evil Demons. Pada saat ini, dia sudah bisa melihat kehancuran tim cahaya sihir Zero Wing. Tepat ketika 5 Evil Demons tiba di depan beberapa pemain jarak dekat dari Zero Wing, Kola tiba-tiba muncul di depan 5 monster dan mengangkat perisainya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Justice Roar. Perisai Kola yang menyilaukan memancarkan cahaya secara instan membuatnya menjadi pusat perhatian di medan perang. Sementara itu, 5 iblis-iblis tanpa sadar menghentikan tindakan mereka dan berbalik untuk melihat Kola. Tahun AOE, dasar bajingan bunuh diri. Mata Lei Jingyang berkilau dengan ejekan saat dia melihat cahaya dari tameng Kola. Bahkan puncak MTS saat ini tidak bisa bertahan lama melawan Evil Demon tingkat 70 tingkat Grand Lord. Namun, sekarang, Kola telah menggunakan tahun AOE pada 5 iblis jahat tersebut. Pada saat ini, Lei Jingyang sudah bisa melihat adegan Kola terbunuh seketika. Seolah dipanggil, 5 Evil Demons langsung muncul sebelum Kola, dengan satu Evil Demon sudah menggesekkan cakar kanannya ke Guardian Knight laki-laki. Sangat cepat. Serangan Evil Demon mengejutkan para penonton, yang hampir tidak bisa melihat bayangan cakar iblis-iblis. Jika terserah para pemain ini, memblokir atau menghindari serangan monster itu tidak mungkin. Tidak perlu dikatakan, jika mereka adalah targetnya, mereka tidak diragukan lagi akan terbunuh seketika. Peng. Namun, adegan yang terjadi sesaat kemudian benar-benar berbeda dari harapan semua orang. Tidak hanya Kola berhasil memblokir serangan pertama menggunakan Titan Guard, tetapi ia benar-benar mundur hanya dengan 2 langkah setelah menerima serangan. Selain itu, ia hanya mengalami sedikit lebih dari minus 10.000 kerusakan dari melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu skill? Kerumunan penonton di dekatnya tertegun oleh adegan ini.
Sama seperti semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Kola untuk mengambil kerusakan begitu sedikit, dua iblis jahat lainnya meluncurkan serangan terhadap Kola, cakar mereka kabur. Peng, peng. Dua dentang renyah terdengar. Kola terpaksa mundur dengan total 4 langkah, dan dua kerusakan di atas minus 10.000 juga muncul di atas kepala Guardian Knight. Namun, bahkan setelah menerima 3 serangan yang menghasilkan lebih dari minus 10.000 masing-masing kerusakan, ia masih memiliki lebih dari setengah HP yang tersisa. Tidak buruk, kekuatan mereka harusnya kira-kira sama dengan seorang Grand Lord spesial tingkat 60. Kola menampakkan senyum tipis pada kebas di lengannya. Baginya, seseorang yang memiliki lebih dari 80.000 HP, serangan yang menghasilkan sekitar minus 10.000 kerusakan sepenuhnya berada dalam kisaran toleransinya. Ketika Kola memperhatikan dua iblis-iblis menyerangnya juga, dia memutuskan untuk mengaktifkan Titan's Will. Skill mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 90% dan meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 100%, kecepatan gerakan sebesar 30%, dan memulai kecepatan gerakan dengan 80% selama 20 detik. Ketika dua cakar Evil Demons bertabrakan dengan Kolas Titan Guard, dua kilatan menyilaukan muncul. Namun, kali ini, Kola tidak hanya mundur dengan 1 langkah, tetapi bahkan kerusakan yang ia terima dari setiap serangan hanya sedikit lebih dari minus 1000, itu praktis jumlah yang bisa diabaikan. Setelah itu, beberapa Healing Light jatuh padanya, langsung mengisi HP-nya menjadi penuh. Jadi, ini Chief MT Zero Wing. Dia sangat kuat. Mata semua orang hampir jatuh dari rongganya ketika mereka melihat Kola benar-benar berjalan kaki ke kaki dengan 5 Grand Lord peringkat Evil Demons. Jika itu mereka, satu Grand Lord peringkat Evil Demon tunggal akan berada di luar kemampuan mereka. Namun, meski menghadapi 5 Evil Demons seperti itu, Kola tampaknya masih memiliki banyak energi untuk disisihkan. Saat ini, sepertinya kelima iblis-iblis ini sebenarnya iblis-iblis palsu. Namun, mereka sepenuhnya menyadari bahwa hasil ini bukan karena iblis jahat lemah. Sebaliknya, Kola terlalu kuat. Hanya gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan sudah cukup untuk memaksa para pemain terdekat untuk mundur tanpa sadar. Dengan ini, orang bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka atas kinerja Kola, dua pemain lagi bergabung dengannya, masing-masing dari mereka menunjukkan satu iblis jahat. Kedua pemain ini tidak lain adalah Turtle Dove dan Ye Wumian. Saat kedua MTS ini muncul, mereka segera menggunakan keterampilan tahun dan memperkuat agro mereka pada target masing-masing. Sangat cepat, dua iblis jahat terkelupas dari Kola. Namun, ini masih bukan bagian yang paling mengejutkan. Poin penting adalah bahwa Turtle Dove dan Ye Wumian benar-benar memiliki pertahanan yang sama sekali tidak kalah dengan Kola, bahkan. Ketika Guardian Knight Turtle Dove wanita memblokir serangan dari Grand Lord-nya, dia hanya menerima sedikit lebih dari minus 8.000 kerusakan, yang jauh lebih sedikit daripada kerusakan yang diterima Kola. Ini menunjukkan bahwa pertahanannya bahkan melebihi Kola. Adapun HP, karena berbagai penggemar tim, Ye Wumian memiliki lebih dari 75.000 HP. Sementara itu, Turtle Dove yang dilengkapi dengan Epic Set Equipment, memiliki lebih dari 80.000 HP, sama seperti Kola. Sementara itu, karena penampilan Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian, iblis-iblis, yang semua orang pikir akan mampu menciptakan keributan besar, sekarang benar-benar ditekan. Sial, bagaimana pertahanan mereka bisa begitu tinggi? Lei Jingyang sejenak terpana ketika melihat adegan ini. Namun, kemungkinan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar muncul di benaknya segera setelah itu. Mungkinkah mereka dipromosikan ke tingkat 2 juga? Bab 1652 tingkat 2 versus tingkat 2. Di dalam zona teleportasi, 5 level 70 Grand Lord peringkat Evil Demons dengan marah menyerang trio MT dari Zero Wing, kecepatan mereka sangat cepat. Banyak pemain ahli yang ada di dalam menara tidak bisa mengimbangi pergerakan monster, namun Kola dan MTS lainnya memblokir setiap serangan Evil Demons menggunakan perisai mereka. Selain itu, mereka melakukannya dengan sangat santai. Sementara itu, setiap pemain ahli yang secara tidak sengaja mendekati pertempuran mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran. Mereka mampu menghentikan bahkan 5 Grand Lord yang peringkat Evil Demons. Purple Jade memasang tampang tak percaya saat dia menyaksikan Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian naik melawan Evil Demons. Bahkan MTS Puncak Pavilion Rahasia akan perlu untuk mengaktifkan kemampuan bersek mereka untuk naik melawan Grand Lord level 70. Namun, Kola dan 2 MTS lainnya benar-benar bisa menahan iblis jahat tanpa menggunakan keterampilan bersek. Selain itu, mereka bahkan berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara numerik. Zero Wing benar-benar luar biasa. Tidak heran Rain sangat bersikeras bekerja sama dengan persekutuan. Quiet Melody, yang memimpin para anggota kuil suci dalam pertempuran, tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mengirim pandangan sekilas ke Evil Demons yang jauh. Sekarang, dia kurang lebih mengerti mengapa Phoenix Rain memutuskan untuk bermitra dengan Zero Wing di awal permainan. Wawasan Phoenix Rain memang berkali-kali lebih akut daripada milik Nine Dragons Emperor. Sementara itu, anggota Zero Wing juga memiliki semangat mereka yang lebih tinggi setelah melihat kinerja trio MT. Penuh dengan semangat juang, mereka mulai berupaya lebih keras untuk menekan anggota pemakaman surga. Sial, bagaimana ini mungkin? Lei Jingyang dipenuhi dengan rasa iri saat dia melihat Kola dan 2 MTS lainnya. Mengapa Zero Wing memiliki 3 MTS Tier 2? Tidak hanya pemakaman surga menerima dukungan keuangan dari perusahaan besar,
tetapi juga berhasil merekrut banyak pemain ahli. Terlepas dari semua ini, seluruh guild hanya memiliki 3 orang yang berhasil dalam promosi tier 2 mereka bahkan sampai sekarang. Persekutuan telah menginvestasikan segalanya untuk membantu ketiga pemain ini menyelesaikan quest promotion mereka setelah mereka mencapai level 50. Selain itu, tidak seperti kelas lain, kelas MT menghadapi lebih banyak kesulitan dengan promosi tier 2 mereka. Meskipun Heaven's Burial telah berusaha membantu MTS dengan promosi mereka, semua MTS itu gagal. Di sisi lain, Zero Wing sebenarnya memiliki 3 MTS tier 2. Nilai tier 2 MTS jauh lebih besar daripada pemain tier 2 dari kelas lain. Setelah semua, mayoritas senjata dan peralatan persekutuan berasal dari Dungeons. Jika persekutuan memiliki MTS yang kuat, itu akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah merampok Dungeons. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kelima pemimpin besar itu semuanya ditembaki sekarang. Kami juga masih didorong kembali oleh Zero Wing. Pada tingkat ini, kita akan diusir dari zona teleportasi. Level 50 Ranger yang memimpin pertempuran bertanya dengan cemas. Meskipun tim mereka memiliki keuntungan luar biasa dalam jumlah, anggota Zero Wing terlalu kuat. Sejauh ini, tim mereka telah kehilangan lebih dari 1.000 pemain. Sebaliknya, angka kematian Zero Wing hanya berjumlah sedikit di atas 100. Yang paling penting, 30 orang Magic Light Team belum menderita satupun korban. Semua berkisar DPS, mengubah target, dan memfokuskan tembakan pada ketiga MTS Zero Wing. Aku menolak untuk percaya bahwa Zero Wing akan memiliki metode lain untuk menghentikan iblis jahat begitu kita menyingkirkan mereka bertiga. Lei Jingyang memerintahkan melalui obrolan tim. Setelah mengatakan itu, Lei Jingyang secara pribadi memimpin tim yang terdiri dari 20 ahli, diikuti oleh tim Falling Fire, dan didakwa di Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian. Meskipun itu benar-benar mengejutkan bahwa Zero Wing memiliki 3 MTS tier 2, Falling Fire dan dia juga pemain tier 2. Jika mereka melawan trio MT, mereka tidak harus kalah. Belum lagi, Kola dan 2 lainnya masih harus menahan 5 Evil Demons. Dengan sangat cepat, Lei Jingyang dan yang lainnya tiba dalam jarak 40 meter dari trio MT. Mati. Seperti melempar lembing, Lei Jingyang melemparkan pedang besar yang dibawanya ke Kola. Busur listrik perak muncul di sekitar senjata ketika benda itu meninggalkan tangannya. Di tengah penerbangan, pedang besar itu tiba-tiba terbelah menjadi selusin ular yang terbuat dari kilat perak. Sementara itu, tidak seperti mantra dan panah normal, yang hanya bisa bergerak dalam garis lurus, ular merayap dengan gesit di udara menuju Kola. Pola gerakan mereka berubah terus-menerus. Bos semakin serius, anggota Zero Wing sudah mati sekarang. Mata anggota Thunder Legion bersinar ketika mereka melihat adegan ini. Serangan yang baru saja dieksekusi Lei Jingyang adalah gerakan khasnya, kombinasi kontrol presisi dan keterampilan tambahan dari pedang besarnya, Electric Serpent Bites. Setiap ular listrik yang dipanggil memiliki 120% kekuatan pengguna. Mereka juga bergerak sangat cepat, sedemikian rupa sehingga bahkan ahli tingkat atas pun akan kesulitan mengatasi salah satu dari ular itu. Menghadapi selusin ular listrik secara bersamaan akan menjadi perjuangan bahkan untuk para ahli puncak dari tingkat yang sama, yang tidak punya pilihan selain mundur sementara. Adapun Falling Fire, yang berdiri di samping Lei Jingyang, dia juga bukan orang yang kalah. Saat dia menyelesaikan mantra, 9 susunan sihir Crimson muncul di tanah di sekitarnya. Mana tipe api ambien segera mulai melonjak menuju 9 arai sihir ini dengan panik. Tak lama setelah itu, Falling Fire mengetuk pantat stafnya di tanah. Kutukan tingkat 2, benturan dampak. Pada saat berikutnya, 9 arai sihir mulai meluncurkan meteorit kecil satu demi satu ke udara. Setelah mencapai ketinggian tertentu, meteorit kemudian mengubah lintasan dan terbang langsung menuju Kola. Kekuatan yang dikemas dalam setiap meteorit tampak lebih kuat daripada ular listrik Lei Jingyang. Kecepatan mereka setara dengan ular listrik juga. Mereka bekerja bersama untuk menyerang aku, meskipun melihat ular-ular listrik dan meteorit kecil dengan cepat mendekatinya, Kola tidak menunjukkan tanda-tanda panik sama sekali. Sebagai gantinya, dia memberikan tanah langkah yang besar, mengambil posisi bertahan, dan mengaktifkan hati Titan. Kola instan menggunakan Titan's Heart, penghalang kuning dan terbuat dari tanah yang terbentuk di sekitarnya, melindunginya dari ular listrik dan meteorit kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Mari kita lihat bagaimana kalian dari Zero Wing menghentikan iblis jahat sekarang. Lei Jingyang tertawa mengejek ketika dia melihat posisi Kola. Meskipun Kola telah mengaktifkan skill penyelamat hidup, gigitan ular listrik Lei Jingyang memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa diterima secara langsung. Belum lagi, kutukan tier 2 yang digunakan Falling Fire memiliki kekuatan yang lebih besar. Falling Fire juga tertawa ketika dia melihat debu di sekitar posisi Kola. Dia kemudian berbalik untuk melihat Turtle Dove dan Ye Wumian. Namun, ketika debu mereda, muncul sosok yang berdiri di mana ular listrik dan meteorit mendarat. Sementara itu, sosok ini tak lain adalah Kola. Pada saat ini, lingkungan Kola sudah hangus hitam. Namun, Kola sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Bahkan, HP-nya tidak berkurang sedikit pun, tetapi bahkan meningkat cukup signifikan. Dia belum mati, Lei Jingyang dan Falling Fire tertegun. Keduanya telah menggunakan kartu as masing-masing di dalam lubang, yang masing-masing dengan mudah mampu membunuh pemain dengan level yang sama. Namun, Kola benar-benar berhasil selamat dari kedua serangan tanpa kerusakan.
Bahkan, selain memblokir serangan mereka, Kola juga menangkis serangan 3 iblis jahat. Serangan yang sangat kuat, mereka benar-benar berhasil menghabiskan setengah dari energi pelindung aku. Kola tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihat energi yang tersisa dari penghalang. Ketika Titan's Heart menciptakan energi shield yang memiliki HP setara dengan 10 kali miliknya. Seandainya dia mencoba menerima semua serangan itu tanpa jantung Titan, bahkan jika dia mengaktifkan Protection Blessing, dia masih akan terbunuh seketika. Keterampilan kebal. Baik Lei Jingyang dan Falling Fire berbagi pemikiran yang sama ketika mereka melihat Kola. Dalam Guts Domain, meskipun keterampilan kebal sangat jarang, beberapa masih ada. Sementara itu, masing-masing dari mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun, setelah Lei Jingyang dan Falling Fire bertukar pandang, mereka segera beraksi, menargetkan Turtle Dove kali ini. Tidak peduli seberapa kuat skill invulnerability, begitu durasinya habis, itu akan menghilang. Karenanya, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyerang MTS lain, bukan Kola. Mereka juga menolak untuk percaya bahwa ketiga MTS telah mempelajari keterampilan kebal. Namun, ketika Lei Jingyang berada dalam jarak 30 yard dari Turtle Dove, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedang besar tulang putihnya dan mengaktifkan selas angin-angin. Dang! Pada saat berikutnya, Lei Jingyang merasa seolah-olah dia baru saja menabrak dinding yang tidak bisa ditembus ketika pedang besarnya berhenti tiba-tiba. Percikan api terbang dari tepi pedang besarnya. Kemudian, sosok langsing secara bertahap muncul di depannya. Tarian api Zero Wing, Lei Jingyang mencibir ketika dia melihat sosok lentik yang menghadapnya. Apakah kamu di sini untuk membuat dirimu terbunuh? Dia mengirim tebasan ke asasin wanita di hadapannya langsung. Seorang asasin paling kuat ketika melakukan penyergapan. Selama serangan gagal dan tubuh mereka menjadi terbuka, kekuatan tempur mereka akan berkurang secara drastis. Dalam bentrokan frontal, seorang asasin secara signifikan lebih rendah daripada berserker. Dang, dang, dang. Namun, setelah bertukar beberapa serangan dengan Fire Dance, Lei Jingyang mulai panik. Sebagai tier 2 berserker, strength-nya harus jauh lebih unggul daripada kebanyakan pemain di tahap permainan ini. Terlebih lagi, dia saat ini diarahkan pada 3 bagian epic equipment. Meskipun begitu, tidak hanya setiap satu dari selusin serangan yang dia kirimkan di Fire Dance dihalangi, tetapi lengannya bahkan mulai mati rasa akibat dampak yang dihasilkan. Bisakah dia menjadi pemain tier 2 juga? Lei Jingyang tidak bisa menahan pikiran seperti itu. Namun, bahkan jika Fire Dance adalah assassin tier 2, seharusnya mustahil baginya untuk menjadi lebih unggul darinya, seorang tier 2 berserker, dalam hal kekuatan. Lei Jingyang dengan sangat cepat mengenyahkan pikiran itu dari kepalanya dan menenangkan dirinya sendiri. Dalam hal standar tempur, dia tidak diragukan lagi lebih unggul dari Fire Dance. Karena dia tidak bisa menang menggunakan pendekatan yang kuat, dia hanya perlu menargetkan titik lemahnya. Dia segera mengaktifkan tier 2 skill Battering Slash. Memukul slash memungkinkannya untuk mengabaikan pertahanan targetnya dan memblokir efek. Meskipun kerusakan yang diberikan serangannya akan berkurang secara signifikan, itu akan lebih dari cukup untuk membunuh seorang asasin, sebuah kelas yang memiliki HP dan pertahanan yang rendah. Namun, ketika pedang besarnya melewati tubuh Fire Dance, kulit Lei Jingyang segera menjadi gelap. Alasan untuk ini adalah sensasi yang ia rasakan berasal dari pedang besarnya, tidak terasa seolah-olah dia baru saja memotong entitas fisik sama sekali. Dia mencoba menggunakan Blade Storm segera, tetapi sebelum dia menyadarinya, Fire Dance sudah muncul di belakangnya, 1000 transformasi di tangannya menusuk ke arah punggungnya. Skill Tier 2, Shadow Ride. Tarian api secara instan berubah menjadi sejumlah garis bayangan yang menembus tubuh Lei Jingyang. Kerusakan berkisar antara 10.000 dan 20.000 muncul dengan cepat di atas kepala berserker satu demi satu, menghabiskan HP-nya menjadi 0. Bab 1653 tingkat 2 kelimpahan. Apakah Lei Jingyang mati? Pembunuhan instan. Untuk sementara waktu, para pemain yang menyaksikan pertempuran antara Fire Dance dan Lei Jingyang terpana oleh perkembangan yang tiba-tiba. Pertarungan berlangsung cepat, dan banyak yang gagal menyadari apa yang terjadi sebelum semuanya berakhir. Dalam satu saat, Lei Jingyang telah hidup dan menendang, dan di saat berikutnya, dia mati. Para anggota Guntur Legiun Lei Jingyang sangat kaget. Mereka semua tahu betapa kuatnya komandan mereka. Tidak hanya dia memegang 3 potong peralatan epik, tetapi dia juga salah satu dari 3 pemain tier 2 di Heaven's Burial. Berserker memiliki lebih dari 53.000 HP, juga, yang sama sekali tidak kalah dengan MTS puncak tier 1 pada tingkat yang sama. Jika para ahli tingkat 1 seperti mereka sendiri harus menghadapi Lei Jingyang, mereka tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan berserker bahkan dengan tim yang terdiri dari 20 orang. Namun, seorang asasin telah membunuh komandan mereka dengan satu langkah. Tidak peduli bagaimana mereka memandang situasinya, rasanya tidak nyata. Hanya si Feng yang tahu betapa mungkinnya prestasi itu. Lagi pula, Fire Dance menggunakan senjata legendaris yang terfragmentasi, yang tidak bisa dibandingkan dengan senjata epik. Selain itu, kelas asasin terkenal dengan kerusakan akibat ledakan, menghasilkan jumlah yang signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu, Shadow Ride adalah skill terkuat dari Fire Dance. Jika dia mendaratkan serangan dengan skill, bahkan Guardian Knight Tier 2 atau Shield Warrior dari level yang sama akan berdiri di tebing kematian, jika tidak mati seketika.
Apalagi tier 2 berserker. Setelah Lei Jingyang meninggal, anggota pemakaman surga jatuh panik, bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seiring dengan kematian Lei Jingyang, 5 Grand Lord peringkat iblis-iblis yang dia panggil telah menghilang. Ini seperti garam di luka terbuka untuk anggota pemakaman surga. Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian telah memasukkan kekuatan mereka ke dalam pikiran musuh mereka. Pengikut Lei Jingyang ragu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melampaui iblis jahat peringkat Grand Lord. Sampah tidak berguna, dia benar-benar mati begitu cepat. Kerutan yang dalam menarik wajah Falling Fire ketika dia menyaksikan mayat Lei Jingyang berubah menjadi partikel cahaya. Dia tidak pernah menyangka Zero Wing memiliki assassin tier 2 dan Tri tier 2 MTS. Segera, dia berteriak melalui obrolan tim, semuanya, mundur. Tinggalkan zona teleportasi untuk saat ini. Kami akan masuk kembali dari sisi lain. Petik 2. Pada tahap permainan ini, sangat sulit bagi pemain untuk mencapai tier 2. Bahkan Blackwater, dengan sumber daya yang melimpah, hanya memelihara beberapa ahli tier 2 sejauh ini. Namun, Zero Wing tidak hanya memiliki 3 MT2 tier, tetapi juga memiliki tier 2 assassin. Ini membuatnya benar-benar bingung. Bahkan jika Fire Dance ikut serta dalam pertempuran, pemakaman surga dan Blackwater seharusnya bisa melawan Zero Wing dengan mengandalkan 5 Grand Lord peringkat Evil Demons, tetapi sekarang Lei Jingyang sudah mati dan Evil Demons telah menghilang. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan numerik, mereka telah kehilangan momentum melawan Zero Wing karena kehilangan. Peluang mereka untuk menang sekarang tipis, terlepas dari apakah mereka terus bertarung atau tidak. Keputusan paling bijak sekarang adalah meninggalkan zona teleportasi sementara dan mencoba untuk kembali dari sisi lain. Dengan jumlah slot entry yang terbatas, Zero Wing tidak perlu repot mengejarnya. Jika ada kurang dari 15.000 pemain di zona itu setelah Zero Wing meninggalkannya, persekutuan akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Primordial Divine Ruin. Risiko melakukan pengejaran hanya melebihi keuntungannya. Namun, ketika Falling Fire mengantarkan timnya keluar dari zona teleportasi, belati putih salju muncul di belakangnya. Berubah menjadi seberkas cahaya perak saat menerjang ke punggung elementalis itu. Assassin lain, Falling Fire panik. Tapi sudah terlambat untuk menghindari atau memblokir serangan secara fisik. Secara naluriah, Falling Fire mengaktifkan Blink, menghilang dari lintasan serangan belati di saat yang paling kritis dan muncul kembali 15 meter jauhnya. Dia kemudian berbalik ke arah pemain yang telah menyerangnya dengan ekspresi suram. Tidak seperti assassin lentur yang telah menyerang Lei Jingyang, assassin yang telah menyerang Falling Fire adalah pemuda yang sehat secara fisik. Pemuda ini tidak lain adalah Flying Shadow. Reaksi yang sangat cepat, Shadow terbang tercengang ketika Falling Fire berhasil menghindari serangan itu. Dia menghindari serangan aku meskipun tertangkap basah. Benar saja, aku masih belum pada level ahli puncak seperti dia. Dia sudah sangat dekat dengan membunuh Falling Fire tadi. Menurutnya, dia telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik, dan serangannya sudah cukup cepat, namun Falling Fire telah menghindari belatinya. Shadow terbang Zero Wing, Falling Fire langsung mengenali Flying Shadow, merasa tidak kalah kaget daripada assassin. Bagaimana dia begitu kuat? Dia memiliki informasi terperinci tentang semua pakar peringkat teratas Zero Wing, dan Flying Shadow tidak mengenakan jubah hitam. Bahkan tanpa keterampilan identifikasi, ia dengan mudah menentukan identitas pemuda berdasarkan penampilannya. Berdasarkan laporan yang dia baca, Flying Shadow tidak sekuat Fire Dance, assassin nomor 1 Zero Wing. Namun, baru saja, pemuda itu menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam laporan itu. Setelah Falling Fire dipromosikan ke tingkat 2, dia belum menemukan assassin tingkat 1 yang bisa mencapai jarak 10 meter darinya tanpa terdeteksi. Hanya assassin tier 2 guild yang berhasil. Bisakah dia menjadi pemain tier 2 juga? Ketika Falling Fire menatap Flying Shadow, dia merasakan ujung dunianya mulai runtuh. Sejak kapan mencapai tier 2 menjadi begitu mudah? Fakta bahwa Zero Wing memiliki satu assassin tier 2 cukup mengejutkan, tetapi dia baru saja menemukan yang lain. Seandainya dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin telah jatuh ke serangan Flying Shadow. Menonton Flying Shadow mendekat lagi, Falling Fire mulai melakukan double speed cast. Tiba-tiba, paku batu naik dari tanah di bawah kaki assassin. Pada saat yang sama, sejumlah besar pedang es menghujani pemuda itu. Ini memaksa Flying Shadow untuk fokus pada serangan dari atas dan bawah, yang secara drastis memperlambat pergerakannya. Selain itu, dia sedikit kaku setiap kali dia memblokir pedang es. Selain dari serangan Falling Fire, Flying Shadow harus berurusan dengan anggota pemakaman surga dan Blackwater di dekatnya. Untuk sementara waktu, semua serangan yang masuk memaksa Flying Shadow ke keadaan pasif. Dia tidak bisa menutup jarak antara dirinya dan targetnya. Peralatanmu cukup bagus, tapi sayang sekali standar tempurmu kurang, kata Falling Fire, senyum merendahkan menyebar di wajahnya saat dia melihat HP assassin perlahan menurun. Flying Shadow mungkin dianggap sebagai ahli kelas 1 di persekutuan kelas 1, tapi dia masih muda dan lembut di mata Falling Fire. Fokus assassin pada menghindari dan memblokir sangat buruk dan tidak efisien. Bahkan tanpa dukungan pemain lain, ia dapat dengan mudah membunuh pemain ini. Mati, Falling Shadow menyelesaikan bait terakhir dari mantranya dan meluncurkan tier 2 spell, Detonating Flame Arrows, di Flying Shadow. Namun, sebelum dia bisa melepaskan puluhan panah api yang terbentuk di atasnya,
sebuah arai sihir biru gelap telah muncul di langit, melepaskan semburan air yang menghabisi panah itu. Bereaksi, Falling Fire menggunakan Blink lagi dan menghindari air yang turun. Pada saat ia muncul kembali, kekuatan Torrent telah mengukir kawah besar di posisi sebelumnya, mengisinya dengan air. Bagaimana mungkin, seseorang benar-benar menghancurkan panah api peledakku, kebingungan merobek Falling Fire saat ia memandangi kolam buatan manusia. Dia telah melemparkan mantra tingkat 2, yang seharusnya tidak hancur dengan mudah bahkan di bawah tingkat 2 mantra lain, namun tidak hanya panah api meledakkannya dihilangkan. Tetapi semburan air telah mengandung kekuatan destruktif yang cukup untuk membentuk kawah besar. Tetapi sebelum Falling Fire dapat menemukan penyerangnya, lebih dari selusin tombak air berwarna biru muda menembak ke arahnya. Tombak itu muncul di saat yang hampir bersamaan ketika Falling Fire muncul kembali setelah menggunakan Blink. Waktu dan tujuan kastor musuh sangat tepat. Bingung, Falling Fire gagal melindungi dirinya tepat waktu dengan Ice Barrier, dan 4 tombak air membajaknya, masing-masing menghasilkan lebih dari minus 16.000 kerusakan. Falling Fire, yang hanya memiliki 40.000 HP, mati seketika. Saat elementalistis HP mencapai 0. Dia hampir tidak bisa menoleh ke depan ke arah asal tombak air. Berdiri sekitar 30 meter jauhnya adalah seorang wanita yang anggun dan anggun dalam jubah ungu dan memegang tongkat kristal berwarna biru gelap. Arai sihir biru muda secara bertahap memudar dari bawah kakinya sementara mana, tipe air yang padat mengelilinginya. Pemain tier 2 yang lain, meskipun Falling Fire masih ingin berbicara, visinya sudah gelap dan tubuhnya runtuh. Bab 1654 mengejutkan semua sisi. Saat Falling Fire runtuh, keheningan turun ke Zero Wing dan medan perang pemakaman surga. Komandan itu benar-benar mati. Apakah mereka juga memiliki pakar kelas sihir tier 2? Anggota Blackwater menganga pada Aqua Rose, yang bertanggung jawab atas kematian Falling Fire. Falling Fire adalah salah satu dari sedikit pemain tier 2 dan ahli peringkat teratas dalam Blackwater. Biasanya, elementalis membunuh mereka secara instan ketika mereka bertarung dengannya. Namun, mereka baru saja menyaksikan pria ini mati setelah satu serangan. Tidak peduli bagaimana mereka melihat situasi, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Tingkat penindasan pemain tier 2 yang dimiliki pemain tier 1 jauh lebih besar daripada pemain tier 1 di atas pemain tier 0. Selain itu, sebagai elementalis, Falling Fire memiliki beberapa keterampilan pasif yang meningkatkan resistensi sihirnya, membuatnya lebih tangguh melawan mantra. Namun, Aqua Rose telah memusnahkan Falling Fire dengan satu mantra. Hanya ada 2 kemungkinan untuk menjelaskan hasilnya. Yang pertama adalah bahwa Aqua Rose telah menggunakan skill berserk diikuti oleh kutukan tingkat 1. Kemungkinan lain adalah bahwa Aqua Rose juga pemain tier 2. Ketika pemain mengaktifkan skill berserk, semacam efek khusus akan mengubah tubuh mereka. Hanya, tidak semua keterampilan berserk menghasilkan indikator yang terlihat. Bagaimanapun, ketika seorang pemain mengaktifkan skill berserk, intensitas aura mereka akan meningkat secara drastis, memberitahu orang lain bahwa pemain telah mengaktifkan skill semacam itu. Namun, Aqua Rose tidak menunjukkan fenomena, jadi jelas bahwa dia belum mengaktifkan berserk skill. Mereka juga tidak akan melewatkan perubahan yang dihasilkan. Mereka semua memiliki indera yang tajam sebagai ahli, dan mengaktifkan berserk skill mirip dengan menyalakan lampu di ruangan gelap. Ketika anggota Blackwater mempertimbangkan kemungkinan bahwa Zero Wing juga memiliki kelas sihir tier 2, mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Tier 2 MT hanya kuat ketika tank monster, DPS mereka kurang. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk kelas sihir tier 2. Kelas magis sudah menggunakan DPS yang sangat tinggi bahkan di tingkat 1, dan mereka memiliki lebih banyak AOE daripada kelas lainnya. Setelah promosi ke tier 2, serangan kelas sihir akan tumbuh lebih kuat. Itu tidak akan berlebihan untuk memanggil kelas magis menara pertahanan seluler kelas 2. Saat hanya membandingkan kemampuan bertarung, kelas sihir tier 2 lebih kuat dari kelas lain sejauh ini. Sementara semua orang berjuang dengan keterkejutan mereka atas kematian Falling Fire, Aqua Rose menggunakan kesempatan untuk menggunakan mantra tier 2, Aqua Preaching. Dengan Cursemancer betina di tengahnya, sebuah domain air terwujud, meliputi radius 70 yard. Anggota pemakaman dan Blackwater surga yang terperangkap di dalam Aqua Preaching segera menyadari penurunan cepat dalam atribut dasar mereka. Dalam sekejap mata, atribut dasar mereka telah jatuh ke 70% dari nilai aslinya. Setelah itu, 8 meter air ular naik dari genangan air, melepaskan belau marah yang menggema di seluruh menara. Setiap ular air memiliki kekuatan untuk menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Di bawah kendali Aqua Rose, ular air melompat ke arah para pemain dari Heaven's Burial and Blackwater. Aqua Preaching tidak seperti Aus normal dan dikategorikan sebagai keterampilan domain. Saat menggunakannya untuk menyerang, Aqua Rose tidak akan membahayakan sekutunya seperti mantra AOE normal asalkan dia mengendalikan mantra dengan benar. Pakar tingkat 1 akan memiliki waktu yang sangat sulit menghadapi serangan Tuan Besar. Hanya tier 1 MTS dari tingkat yang sama yang dapat memblokir serangan seperti itu tanpa menerima banyak kerusakan. Namun, tidak seperti Great Lords normal, yang memiliki pola serangan monoton, ular air fleksibel karena Aqua Rose mengendalikan mereka. MT manapun yang gagal memblokir serangan ular langsung kehilangan lebih dari 20.000 HP. Karena Heaven's Burial dan Blackwater MTS telah kehilangan 30% dari atribut dasar mereka, ular air hanya membutuhkan 2 hit untuk menyelesaikan level 50 MT.
Dalam waktu singkat sejak Aqua Rose melemparkan Aqua Preaching, dia telah membunuh 4 MTS level 50, tabib garis belakang bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyembuhkan sekutu mereka. Raksasa, dia monster, ahli pemakaman surga dan Blackwater menatap Cursemancer perempuan dengan ngeri. Mundur, menjalankan, ada monster, petik 2. Dengan tim cahaya sihir Zero Wing dan pihak penakluk meraih kemenangan, diikuti oleh pembantaian tiba-tiba Aqua Rose, anggota pemakaman surga dan Blackwater panik. Alih-alih retret yang lambat dan teratur, mereka berbalik dan melarikan diri seperti pengecut. Tidak hanya mereka akan kehilangan level jika mereka mati, tetapi mereka juga akan kehilangan peralatan. Bagi para pemain ahli seperti mereka, kekalahan itu sangat menyakitkan. Karenanya, sekarang setelah mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Zero Wing, mereka tidak akan terus menceburkan diri ke dalam rahang kematian. Selanjutnya, komandan mereka, Lei Jingyang dan Falling Fire, sudah meninggal. Big Sis Aqua, kamu tidak bisa menahan sedikit? Kami nyaris tidak membunuh musuh apapun, namun kamu sudah menakuti mereka semua. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan sekarang? Shadow Sword dan para pemain Tier 2 Zero Wing lainnya menghela nafas frustrasi ketika mereka menyaksikan anggota Heaven's Burial dan Blackwater melarikan diri. Mereka sebelumnya menahan diri karena mereka khawatir akan menakuti mangsanya. Sebenarnya butuh sedikit pengekangan untuk menyeret pertempuran ini keluar. Namun mangsa mereka telah berlari dalam ketakutan terhadap mereka sebelum mereka bisa menuai manfaat dan membantai mereka semua. Pedang bayangan yang frustrasi ini dan yang lainnya. Salahku, aku akan lebih berhati lain kali, kata Aqua Rose, mengirimkan pandangan minta maaf kepada teman-temannya. Dia tidak berharap para pemain pemakaman surga dan Blackwater menjadi begitu pengecut. Sejauh ini, pertarungan antara guild mereka cukup adil. Faktanya, Zero Wing tidak akan turun dengan mudah jika Heaven's Burial dan Blackwater melanjutkan pertarungan. Namun, alih-alih bertahan, kedua anggota persekutuan telah berbalik dan melarikan diri. Ini juga akan berhasil. Bunuh saja sebanyak yang kamu bisa, tapi hati-hati untuk tetap berada di dekat tim dan di zona teleportasi, perintah Si Feng. Dia tidak terlalu terkejut dengan respons musuh mereka. Meskipun para ahli pemakaman surga dan Blackwater bukanlah orang yang lemah, serangkaian pukulan mental telah membuat mereka panik. Untungnya, reaksi Burial dan Blackwater surga adalah hal yang baik untuk Zero Wing. Paling tidak, Zero Wing sekarang bisa mengamankan lebih banyak slot entry untuk Primordial Divine Ruin. Shadow Sword, Blackie, Violet Cloud, Rangpan Blade, Alluring Summer, dan para pemain Tier 2 Zero Wing lainnya mulai memasukkan semua yang mereka miliki ke dalam pertempuran mereka. Dengan kekuatan luar biasa dari kelas Tier 2, Shadow Sword dan yang lainnya masuk ke jajaran Heaven's Burial dan Blackwater seperti singa yang mengisi kawanan domba. Para pemain kelas sihir persekutuan, seperti Blackie, Violet Cloud, dan Alluring Summer, mendominasi medan perang seperti menara pertahanan humanoid. Tanpa ada yang menghalangi kemajuan mereka, mereka masing-masing membunuh lebih dari selusin pemain dengan setiap serangan. Ini hanya mendorong anggota lain Zero Wing untuk bertarung dengan lebih semangat. Pada saat anggota Heaven's Burial dan Blackwater meninggalkan zona teleportasi, mereka telah mengotori jalan mereka dengan mayat dan peralatan. Kedua persekutuan telah kehilangan hampir 2.000 ahli sejak pertempuran dimulai. Hasilnya mengejutkan. Jika korban ini hanya pemain biasa atau elit, kerugiannya tidak akan sama menyakitkannya, tetapi para pemain yang anggota Zero Wing bunuh semuanya ahli. Kedua persekutuan ini telah kehilangan banyak ahli seperti yang ada di persekutuan kelas 1 yang biasa. Luar biasa. Jadi, ini kekuatan Zero Wing. Apakah tidak ada yang mengatakan bahwa Zero Wing tidak cocok untuk pemakaman dan Blackwater surga? Pemakaman surga sungguh tidak beruntung. Tidak hanya itu dalam bahaya kehilangan kota batu kuno, tetapi memasuki Primordial Divine Ruin juga akan menjadi tantangan besar. Petik 2. Berbagai kekuatan utama telah memberi perhatian sangat dekat pada pertempuran antara Zero Wing dan Heaven's Burial, dan kekuatan super yang hadir tidak terkecuali. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa hasil ini mungkin terjadi. Bahkan Purple Jade, yang memiliki pendapat tinggi tentang Zero Wing, berasumsi bahwa persekutuan akan bertarung melawan musuh-musuhnya untuk mendapatkan hasil imbang terbaik. Namun, Zero Wing benar-benar mengejar Burial dan Blackwater surga keluar dari zona teleportasi sambil menderita kerugian minimal. Ini benar-benar melebihi harapannya. Adapun berbagai guild dan tim petualang, yang telah merencanakan untuk memasuki zona teleportasi di dekat Zero Wing. Menyusut kembali dalam ketakutan setelah melihat kecakapan persekutuan dalam pertempuran. Komandan, apakah kita masih akan dikenakan biaya? Perisai prajurit level 50 berbaju besi hitam tidak bisa tidak bertanya kepada komandannya. Mengisi daya, apakah kamu ingin bunuh diri? Kami mundur, kami akan masuk dari sisi lain. Bab 1655 10 tahun terlalu dini. Setelah kemenangan Zero Wing atas Heaven's Burial, berbagai negara adidaya di zona teleportasi tidak dapat membantu tetapi mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Zero Wing. Benar saja, Zero Wing bisa cukup mumpuni. Tidak heran mereka berani mengabaikan peringatan serikat kita. Mungkin bukan ide yang buruk untuk mempertimbangkan bermitra dengan mereka untuk penggerebekan Primordial Divine Ruin. Seorang pria paruh baya dengan baju besi hitam bergumam ketika dia melihat anggota Zero Wing dengan ekspresi tertarik. Dia membawa pedang besar dengan rune yang memancarkan aura dingin. The Primordial Divine Ruin mirip dengan dungeon. Jika seseorang ingin maju dalam kehancuran,
mereka membutuhkan tingkat kekuatan tertentu, apakah itu atribut dasar atau standar pertempuran. Kesulitan juga meningkat ketika seseorang menggali lebih dalam ke reruntuhan. Setelah mencapai lantai bawah tanah primordial Divine Ruin, pemain menghadapi persyaratan yang sangat ketat. Bahkan, sangat sulit untuk berpindah dari lantai 4 ke lantai 5, di mana pintu gerbang ke kota primordial berada, sehingga satu tim guild tidak bisa lagi menghapus tantangan. Mereka hanya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai lantai bawah tanah kelima dengan bekerja bersama. Kata-kata pria paruh baya itu mengejutkan para pemain di dekatnya. Pria paruh baya di hadapan mereka tidak lain adalah kota rusak, eselon atas dari King's Return. Dia sudah sangat terkenal di dunia game virtual beberapa tahun yang lalu. Bahkan King's Return's guild leader harus memperlakukan kota patah dengan hormat. Kota patah tidak terlalu sering memuji pemain atau kekuatan. Pemain terakhir yang dipatahkan oleh Broken City telah menjadi ketua guild yang telah hadir di King's Return. Oleh karena itu, anggota King's Return merasa sangat mengejutkan bahwa kota patah akan memuji Zero Wing. Paman patah, bukankah kamu terlalu memikirkan mereka? Mereka hanya mengusir para pemula seperti pemakaman surga dan Blackwater. Zero Wing masih 10 tahun terlalu dini untuk bekerja bersama kami, kata pemuda tampan di samping Broken City, mengejek. Pemuda itu mengenakan baju besi piring abu-abu gelap dan menggunakan kapak satu tangan yang diukir dengan rune indah di tangan kanannya sambil memegang perisai menara yang terbuat dari sisik di sebelah kirinya. Lautan, paman patah pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Meskipun tidak semua anggota tim Zero Wing memiliki atribut dasar mengerikan, kekuatan keseluruhan tim cukup besar. Setelah memasuki Primordial Divine Ruin, Zero Wing akan membuat pilihan yang baik sebagai mitra. Praying Lotus, yang mengenakan jubah putih, suci, berkata ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak secara khusus menyetujui pendapat Wild Ocean. Meskipun Wild Ocean baru-baru ini menerima promosi, menjadi salah satu dari Adjudicators King's Return, dan merupakan salah satu dari sedikit pemain tier 2 persekutuan, pemikirannya dangkal. Seperti kota patah, Lotus berdoa merasa mereka tidak boleh meremehkan kekuatan Zero Wing. Sepanjang pertempuran, dia tidak melihat Si Feng mengambil tindakan sama sekali. Ini membuktikan bahwa Zero Wing masih menahan diri dan tidak sesederhana yang diyakini semua orang. Zero Wing hanya bagus di PvP. Kami akan menghadapi sejumlah monster yang tak berujung dan berbagai jebakan di reruntuhan Primordial Divine. Hanya membersihkan lantai 3 akan menjadi masalah besar, apalagi mencapai lantai 5. Selain kita negara adikuasa, tidak ada tim yang membersihkan lantai 3 reruntuhan. Kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak bisa mengandalkan atribut yang kuat sendirian untuk membersihkan lantai 3. Kami akan berbicara tentang kerjasama setelah mereka mencapai lantai 4. Petik 2. Wild Ocean mendengus, berpikir bahwa pendapat Broken City dan Praying Lotus tentang Zero Wing terlalu murah hati. Lautan Liar bukan satu-satunya orang yang berpendapat demikian. Pakar King's Return lainnya setuju dengan pemikiran Wild Ocean. Jika mereka bermitra dengan Zero Wing, mereka harus berbagi setengah slot mereka untuk memasuki lantai 5. Guild macam apa itu Zero Wing? Persekutuan seperti apa yang kembali dari raja? Apakah Zero Wing bahkan memenuhi syarat untuk berbagi setengah dari slot mereka? Seiring berlalunya waktu, perjuangan di zona teleportasi meningkat. Lebih banyak kekuatan juga bergabung dengan pertarungan di zona teleportasi. Sekarang, bahkan berbagai kekuatan yang ragu-ragu untuk memprovokasi Zero Wing telah memutuskan untuk mencobanya. Perjuangan untuk slot entry berlangsung selama lebih dari setengah jam. Kali ini, intensitas perjuangan belum pernah terjadi sebelumnya. Mayat pemain mengotori zona teleportasi. Pada akhirnya, berbagai negara adikuasa masih mengambil sebagian besar slot entry, sementara aliansi persekutuan kelas 1 dan aliansi tim petualang top hanya mengklaim sebagian kecil. Di antara berbagai kekuatan yang telah berpartisipasi dalam perjuangan, kinerja Zero Wing adalah yang paling luar biasa. Meskipun Zero Wing memulai pertarungan dengan kurang dari 2.000 anggota, mereka masih memiliki lebih dari 1.200 anggota di dalam zona teleportasi pada saat perjuangan berakhir. Persekutuan mengklaim hampir 1/10 dari slot entry yang tersedia, hanya sedikit kurang dari berbagai negara adidaya. Di antara berbagai kekuatan super, Pavilion Rahasia memiliki kinerja terbaik, mengamankan 2.000 slot. Meskipun Secret Pavilion lebih dari mampu untuk mendapatkan lebih dari itu, ia sengaja menahan diri untuk menghindari menonjol. Setiap salah satu dari negara adidaya lainnya mengamankan sekitar 1.500 slot, yang sedikit lebih dari Zero Wing. Ini juga alasan mengapa kinerja Zero Wing mengejutkan semua orang. Berbagai negara adidaya telah memulai pertarungan dengan setidaknya 6.000 anggota, namun Zero Wing telah mencapai hasil yang hampir sama dengan kurang dari 2.000 anggota. Catatan pertempuran ini sedikit menakutkan. Sampah, aku berpikir bahwa dengan pemakaman surga dan Blackwater tidak ada dalam gambar, kita akan mendapatkan lebih banyak slot. Mengapa kami akhirnya mendapatkan slot lebih sedikit daripada dalam serangan sebelumnya? Petik 2. Betul, jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku akan lebih memilih untuk pemakaman surga atau Blackwater untuk menang. Petik 2. Berbagai eselon tingkat atas dari persekutuan dan tim petualang mengklik lidah mereka dalam kemarahan dan kecemburuan ketika mereka melihat anggota Zero Wing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam kehancuran jika mereka masuk dengan lebih banyak pemain. Sekarang Zero Wing dapat mengirim lebih dari 1.200 anggota ke reruntuhan. Persekutuan mungkin benar-benar berhasil sampai ke lantai 5 dan memasuki kota primordial yang dikabarkan.
Sementara semua orang kaget dengan kekuatan Zero Wing, Si Feng sangat gembira. Zero Wing telah mendapatkan lebih dari 5.000 keping peralatan papan atas saat ini dalam perjuangan untuk slot masuk. Meskipun mayoritas adalah peralatan Fine Gold level 45, mereka masih berharga. Sebagai perbandingan, Zero Wing menderita kerugian praktis yang tidak signifikan. Zero Wing telah menderita lebih dari 600 korban dalam pertempuran, dengan mayoritas dari mereka adalah murid dojo macan putih. Para murid hanya diarahkan pada peralatan elit level 50 standar. Mereka juga menemukan beberapa senjata dan peralatan yang hilang. Karenanya, Zero Wing telah menghasilkan banyak uang dalam pertempuran ini. Ketika ada kurang dari 15.000 pemain di zona teleportasi, cahaya biru menyelimuti daerah itu. Para pemain di dalam zona menghilang sesaat kemudian, meninggalkan sebidang tanah kosong di belakang. Anggota dari berbagai kekuatan utama yang tetap berada di dalam menara dengan cepat menyebarkan berita tentang hasil pertempuran. Dengan bantuan arai teleportasi, anggota yang selamat dari Zero Wing langsung tiba di jurang yang gelap. Ada 3 bulan perak yang bersinar tergantung di langit. Visibilitas di dalam ngarai juga sangat buruk. Paling-paling mereka bisa melihat 200 yard di sekitar mereka, dan mereka tidak bisa merasakan makhluk lain, yang menanamkan rasa takut dan rasa tidak aman yang mendalam. Jadi, ini lantai pertama Primordial Divine Ruin. Aqua Rose bergumam ketika dia dengan penuh rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya. Dengan fisiknya sebagai pemain tier 2, ia segera menemukan ancaman tersembunyi di sekitar mereka. Sekelompok skeleton andit bersembunyi di bagian atas ngarai. Membawa busur melengkung yang bisa meluncurkan baut dengan kekuatan untuk menyaingi keterampilan tier 2. Jelas bahwa kerangka ini sudah mengunci tim mereka dan siap untuk menembakkan busur mereka. Pada saat itu juga, selain dari kerangka yang menggunakan panah, Aqua Rose memperhatikan sejumlah besar hantu berkelap-kelip di dalam dan di luar jalan setapak di depan. Hantu-hantu berkeliaran di sekitar bagian bawah ngarai, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah kepala level 50 sedangkan yang terkuat adalah petinggi tingkat 55. Jika pemain secara tidak sengaja memprovokasi monster-monster ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seolah-olah mereka telah lama membiasakan diri dengan lantai ini, berbagai tim adikuasa dengan cepat maju di jalur yang telah ditentukan. Saat mereka maju, tim kekuatan super dengan terampil mendorong hantu apapun yang mereka temui sambil menghindari baut panah yang berat. Sebagai perbandingan, aliansi yang dibentuk oleh tim petualang top dengan cepat memiliki kemajuan mereka dihentikan oleh hantu yang kuat, anggota mereka dibumbui oleh baut panah dari atas ngarai. Sial, mengapa begitu sulit? Eselon atas berbagai tim petualang mengerutkan kening pada kesulitan lantai pertama. Mereka bingung. Melihat ini, anggota negara adikuasa menggelengkan kepala dengan tidak setuju. Reruntuhan ilahi primordial adalah tempat yang sangat berbahaya, namun berbagai tim petualang percaya bahwa memasuki reruntuhan adalah bagian yang paling sulit. Perjuangan di zona teleportasi hanyalah awal dari apa yang akan terjadi. Sebelum aliansi tim petualang dapat memikirkan sebuah rencana, mereka melihat anggota Zero Wing mengambil langkah besar menuju gerbang ke lantai berikutnya. Apakah mereka kehilangan akal sehat? Eselon tingkat atas berbagai tim petualang menganga ketika mereka menyaksikan Zero Wing maju tanpa rasa takut.